berlimpah, mengalir di setiap keluarga, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Saya dan Anda yang percaya Tuhan Yesus, in Jesus name, pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Yuk memuji Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Dan Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah setiap orang percaya, kita lebih dari pemenang. Mana suaranya pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah orang-orang percaya, gereja Tuhan, Anda lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih, Anda lebih dari pemenang. Siapa yang lebih daripada pemenang? Saya. Orang-orang percaya lebih daripada pemenang. In Jesus name. Menang dari dosa, menang dari iblis, menang dari maut, menang dari penyakit, menang dari ketakutan. Karena engkau sudah diberikan kemenangan dari surga. Yeay. Lebih dari pemenang. Bukan hanya sekedar orang menang, tapi lebih daripada pemenang. Come on, orang-orang percaya, serukan pujian ini, katakan kalimat ini dengan percaya. Firman Tuhan berkata, saya lebih daripada pemenang. Yeah. Yuk sama-sama katakan, lebih daripada pemenang. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Dan Tuhan Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih, Anda lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan Yesus di pihak kita, siapa dapat
melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panji kemenangan. Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Bangkit, bangkit orang percaya. Engkau lebih dari pemenang. Sukacita surga diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Yesus di pihak Anda, siapa dapat melawan? Anda lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Bangkit, bangkit orang percaya. Engkau lebih, saya lebih, Anda lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Tuhan, Raja, segala Raja. Haleluya. Bangkitlah orang-orang percaya. Engkau, Anda, saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Yes, lebih daripada pemenang. Saudara-saudara dan saya, in Jesus' name. Time for Bible. Pastor mau mulai, saudara-saudara, dengan foto di thumbnail yang muncul di video ini. Bagaimana waktu mengusir ratusan arwah, roh-roh dari seorang ibu yang memang dia mengizinkan untuk tinggal dalam hidupnya. Ini video renungan, tetapi untuk video yang dari cover ini, saudara bisa lihat video fullnya ada di channel Joe Richard Channel di YouTube. Ya, channel ini menampilkan, ya. Nanti bisa saudara-saudara lihat di sana bagaimana apa yang Pastor sharekan ini sudah Tuhan bawa pengalaman di dalam mengikut Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dari jiwa-jiwa. Sudah beberapa tahun lalu, dan mengenai bicara soal pelayanan jiwa-jiwa baik terhadap pengusiran roh-roh, arwah-arwah yang dari dunia orang mati yang masuk di tubuh manusia atau mengganggu manusia atau diisi. Banyak pengalaman-pengalaman yang sudah Tuhan ajar, Tuhan izinkan selama Pastor melayani kurang lebih 20 tahun, saudara-saudara. Jadi itu yang pertama. Nah, juga hari ini maraknya istilah arwah disebut-sebut. Arwah itu adalah hubungan dengan dunia orang mati. Bagaimanapun arwah itu tidak bisa memuji Tuhan. Maka
yang bisa memuji Tuhan adalah manusia. Jadi di mata Tuhan manusia itu berharga. Manusia, siapapun dia, mungkin dia merasa lemah, tetapi manusia bisa memuji Tuhan. Arwah merasa kuat, tetapi arwah tidak ada yang memuji Tuhan. Dan arwah ini, saudara-saudara, adalah spirit. Unseen spirit, roh yang tidak kelihatan. Different spirit, roh yang lain. Dan roh ini butuh media. Kalau zaman-zaman dulu, ya sekarang masih ada. Misalnya pesugihan, pakai pohon. Kita lihat di Injil juga pernah, di tubuh manusia akhirnya orang itu menjadi gila. Akhirnya ketika dalam Bible mencatat Yesus mengusirnya, maka dipakai media tubuh babi. Arwah ini butuh media. Ada pohon, ada juga orang kuburan, ada macam-macam, ya. Nah, sekarang ini lagi ramai, apa ya, kelihatannya imut-imut. Waktu pastor masih dulu belum melayani, pernah tahu kisah-kisah ini, pernah juga populer film-filmnya, ya, yang namanya boneka-boneka yang serem, yang ternyata di dalamnya ada titisan arwah yang dendam, atau asal muasalnya kenapa menjadi boneka itu jadi pembunuh yang sadis dalam film-film itu. Nah, hari ini kita ada di zaman milenium, kata orang-orang kekinian. Tapi bahasa Bible kita ada di akhir zaman. Populer istilah arwah. Ya, ada tadi sebut, ada tadi film apa, Annabelle, apa itu ya tadi. Pernah difilmkan dan populer. Ya, itu juga di zaman kita tahun-tahun 90-an begitu, ya. Saudara-saudara, dan hari ini populer, dan sebagian orang yang bisa menerima, sebagian yang tidak bisa menerima. Yang bisa menerima, mereka berkata, I'm okay, I'm fine, baik-baik saja. Yang tidak bisa menerima, kok rasanya aneh, ada yang janggal. Ya oke lah, pastor tidak membahas tentang lebih jauh bagaimana sikap atau manusianya terima atau nggak terima. Tapi hamba Tuhan, pastor mau sampaikan firman Tuhan. Ya. Nah, firman ini saudara bisa nanti mengkaitkan, dan kebenaran apa yang bisa kita ambil, di mana kita bisa berikan apa yang menjadi haknya Tuhan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara soal mengundang arwah, itu sama saja dengan mengundang dunia orang mati. Apa yang Tuhan mau ajarkan, dan saudara-saudara simaklah firman ini menjadi bekal hidup kita. Karena memang di zaman ini firman ini sedang perlu menjadi perhatian kita, supaya kita tidak salah di dalam kehidupan milenium kekinian dan situasi-situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Engkau adalah terang yang menerangi hati manusia. Berfirmanlah Tuhan, kami
mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Mengundang arwah sama dengan mengundang dunia orang mati. Kita akan melihat hari ini, saudara-saudara, beberapa bagian firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Pertama-tama kita membuka kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat 18. Kitab Amsal pasal 9 ayat 18. Firman Tuhan, tetapi orang itu tidak tahu. Apakah itu? Bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Jadi sekali lagi bicara soal arwah-arwah, bicara soal dunia orang mati. Dan barang siapa yang mengundang arwah, mereka mengundang dunia orang mati. Sekarang kita melihat kitab Imamat pasal 20 ayat yang ke-6. Imamat 20 ayat yang ke-6. Ya, baik. Firman Tuhan, selamat mendengarkan saudara-saudara. Kita bisa menyimak ini, biarlah firman ini boleh menjadi arahan buat hidup kita. Kitab Imamat 20 ayat yang ke-6 ya. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina. Jadi ketika manusia berpaling kepada dua hal tadi, mereka sudah melakukan perzinahan rohani. Dengan bertanya kepada mereka, sebab Tuhan sendiri yang akan menentang orang itu. Dan apabila mereka tidak buat, orang-orang ini akan lenyap, akan mati, akan musnah. Dan matinya mengerikan, Bapak Ibu. Matinya itu bersama dengan anak-anaknya. Dan setelah matinya akan dipermalukan. Contoh nyata di dalam Bible, Pastor mau sorotin singkat ya, kehidupan daripada Raja Saul. Bagaimana yang terjadi di dalam 1 Samuel 28 ayat yang ke-7. Sama-sama kita pernah tahu Saul ini seorang yang diangkat Tuhan menjadi raja. Saul ini orang yang diurapi Tuhan. Perkenanan Tuhan atas hidupnya sangat-sangat luar biasa. Dia juga punya banyak kelemahan. Tetapi dalam 1 Samuel 28:7 ini, saudara-saudara, saya bacakan. Firman Tuhan, lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Intinya di sini kaitannya Saul harusnya bertanya kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Kalau dia butuh petunjuk,
Kalau hari ini orang mungkin berkata, saya merasa alone, saya butuh teman, maka saya pakai media ini, baik itu boneka, baik itu orang merasa karena memang arwah ini butuh media, ya. Kisah di 1 Samuel 28:7, saudara-saudara, kalau kita melihat kelanjutannya, akhirnya perempuan itu menghadirkan arwah. Ya, pastor tidak sedang membahas apakah itu betul-betul arwahnya Samuel atau bukan, itu masih menjadi perdebatan panjang. Tetapi kita melihat ayat 7 bahwa Saul ini ketika butuh jawaban, seharusnya dia tetap berpegang kepada Tuhan, sumber jawaban, dan tidak boleh berpaling kepada arwah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang yang memanggil arwah, bergaul dengan arwah, karena arwah itu adalah berhubungan dengan kuburan dan dunia orang mati. Dan orang-orang seperti ini, kalau nggak bertobat, mereka hidup dalam perzinahan rohani. Dan mereka bila tidak bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh akui pertobatan, akui kesalahan, dan hidup dalam hidup yang dipimpin Roh Kudus, mereka matinya mengerikan. Bukan hanya mereka, anak-anaknya mati mengerikan. Bukan hanya itu, setelah mati dipermalukan. Seperti yang Pastor katakan, kita lihat Raja Saul. Raja Saul ini orang hebat, Bapak Ibu. Orang terpandang. Nah, jangan heran hari ini kalau arwah ini memakai media yang kelihatannya bisa diterima oleh orang-orang terpandang, public figure, orang-orang yang dikenal, yang punya nama besar. Akhirnya masyarakat luas melihat, menjadi konsumsi publik, sehingga sebagian besar orang yang tadinya tidak ngerti menjadi ngerti. Dan ketika sebagian besar itu ada di kondisi yang sama, mungkin dari awalnya penasaran, pengen coba-coba, pengen tahu benar apa enggak sih, bisa terconnecting, bisa ada kontak batin. Akhirnya memang yang namanya coba-coba itu bahaya besar. Dulu waktu pastor pertama kali, sebelum memakai narkoba, sabu-sabu, putau, itu kan tidak ngerti. Tapi dari coba-coba ini yang kalau salah ya bahaya, saudara. Coba-coba rasanya simpel, tapi akibat bahaya itu besar. Bisa mengikat, Bapak Ibu. Saul ini coba-coba. Panggil orang yang bisa hadirkan arwah. Dan ketika sudah mulai berhubungan dengan arwah ini, orang-orang itu memiliki sebuah hasrat yang lebih, sehingga mereka rela berkorban. Oke, pastor nggak bahas itu lebih jauh, tapi kembali pada firman Tuhan. Dan
Roh Kudus tolong setiap pendengar untuk bisa mengaplikasikan firman ini di kondisi masyarakat kita hari ini. Perhatikan baik-baik. Saul seorang raja yang besar. Coba-coba bersekutu, panggil arwah. Satu Tawarik pasal 10 ayat 13. Akibatnya apa? Ini seram Bapak Ibu. Ini mengerikan. Ini menakutkan. Satu Tawarik pasal 10 ayat yang ke-13. Demikianlah Saul mati. Ya, semua yang hidup pasti akan meninggal. Sampai di sini oke. Tetapi kelanjutannya adalah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Begini Bapak Ibu, manusia memang itu tempatnya tidak setia. Yang setia itu cuma Tuhan. Amin. Manusia itu tempatnya kelemahan, tempat belajar, ya. Yang sempurna Tuhan. Amin. Artinya dalam manusia banyak hal yang kita terus perlu dibaharui proses belajar. Tetapi ketika bicara soal bermain-main dengan arwah, mengundang dunia orang mati. Memang manusia tidak sempurna, tapi firman ini datang untuk mengingatkan bagian ini, saudara-saudara, perlu menjadi perhatian sungguh-sungguh. Semua orang pasti mati. Raja Saul mati. Tetapi Bible mencatat Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Ketidaksetiaan apa? Banyak hal yang Raja Saul tidak setia. Tetapi dikatakan di sini, ketidaksetiaan Raja Saul adalah karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Apakah yang dia langgar? Ia telah meminta petunjuk dari arwah. Raja Saul ini mati bersama anak-anaknya. Dan setelah Raja Saul mati, dia dipermalukan. Kita bisa melihat bersama-sama 1 Tawarik pasal 10 ayat 8, 9 sampai 10. Ya. Kita mundur, kita lihat 1 Tawarik pasal 10 ayat 8, 9, 10. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu. Mati terbunuh ya. Dan didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpan di pegunungan Gilboa. Jadi yang mati itu adalah Saul, prajurit-prajurit bersama dia, serta anak-anaknya. Matinya tergelimpang di gunung Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul. Jadi kepalanya dipancung, dipenggal. Ini kepala raja. Diambil kepalanya dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka
dan kepada rakyat diarak dan dipermalukan. Selanjutnya, kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil ilah mereka, berhala mereka, sesembahan mereka. Tetapi kepalanya dipaku di rumah Dagon. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah Dagon ini? Kalau kita melihat siapakah Dagon, itu ada di kitab 1 Samuel pasal yang kelima, ayat yang kedua. Menjelaskan Dagon ini siapa. 1 Samuel pasal 5, ayat yang kedua. Firman Tuhan, orang Filistin mengambil tabut Tuhan itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon, dan diletakkannya di sisi Dagon. Jadi ternyata Dagon ini adalah ilah atau berhala orang Filistin. Kepala Raja Saul itu dipaku di kuil Dagon. Seram Bapak Ibu. Cukuplah kisah ini memberikan sebuah peringatan buat kita. Kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, Tuhan itu ada rohnya. Roh Tuhan itu kudus, menguduskan. Dia pribadi Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat manusia hidup baru dan memuji-muji Tuhan. Seperti awal Pastor sampaikan bahwa bagaimanapun hidup manusia itu jauh lebih berharga daripada arwah. Karena manusia memuji Tuhan, arwah tidak dapat memuji Tuhan. Ayatnya di kitab Mazmur 88 ayat 10-11. Pastor bacakan ya, satu ayat yang terakhir renungan hari ini. Kitab Mazmur 88 10-11 ya. Kita akan lihat. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Selah ini tidak usah dibaca. Pastor ucapkan untuk memberitahu Selah itu maknanya diam dan renungkan apa yang baru engkau baca. Arwah tidak ada yang memuji Tuhan. Jadi kita tidak perlu untuk meminta pendamping arwah apapun medianya. Karena saudara-saudara, manusia itu lebih berharga di mata Tuhan daripada arwah. Karena arwah itu hubungan dengan dunia orang mati. Siapapun Bapak Ibu, meskipun di zaman ini, menurut ajaran firman Tuhan yang Pastor yakini, barang siapa yang mengundang arwah, mereka mengundang dunia orang mati. Dan kemarin juga sempat ada dengar-dengar katanya, ada sekarang lagi trending namanya doll spirit, boneka arwah gitu. Dan konon dikisahkan dari cerita-cerita yang ada di zaman modern ini, ada isinya, dan salah satu isinya dari abu orang yang sudah meninggal. Dan mungkin ada lebih
komplit penjelasannya. Tetapi Pastor tidak masuk di area sana. Pastor hanya menyampaikan firman ini. Saudara-saudara, manusia, siapapun Anda, baik pemirsa, pendengar, hidupmu berharga bagi Tuhan. Jangan mengundang arwah, apapun medianya. Sebab barang siapa yang mengundang arwah, mereka mengundang dunia orang mati. Dan ini seram Bapak Ibu, seram banget. Pastor gak bermaksud menakut-nakuti, tapi benar-benar seram. Jangan ada di area itu. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah Immanuel yang beserta kami selama-lamanya. Kami tidak takut, tidak khawatir akan hidup ini ataupun hidup yang akan datang. Karena janji-Mu, Engkau menemani kami selama-lamanya. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang membaca firman atau kurang mengandalkan Engkau. Ada banyak orang-orang yang sedang letih, capek menghadapi hidup ini. Tetapi dengan kebenaran ini, hari ini, membuat kami mengerti, kami harus tetap berharap pada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan yang tidak mengecewakan. Seringkali kita yang kecewa, karena kita belum bertekun, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang bertekun sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Apapun alasan hari ini orang-orang berpaling dari Tuhan dan menyekutukan diri mereka dengan arwah, Tuhan tidak suka. Mari, hari ini Pastor sampaikan, tolong gereja Tuhan juga sampaikan, hamba-hamba Tuhan sampaikan dengan cara yang baik, bahwa kalau ini mereka tidak mengerti, mereka akan terjerumus dan akhirnya penyesalan yang sangat mengerikan terjadi. Diberkatilah setiap pemirsa dan pendengar yang boleh menyimak, menerima benih firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati tubuh, jiwa, rohmu adalah miliknya sempurna. Diurapi, diampuni, dibenarkan, disembuhkan. Engkau dan keluargamu milik Tuhan Yesus. Saya berdoa dan putuskan setiap perjanjian-perjanjian dengan kuasa-kuasa roh jahat, kegelapan, atau apapun sekutunya. In Jesus' name. Lepas dari budak kegelapan. Dan terimalah Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Dialah terang dalam hidup manusia. Dialah terang abadi. Bahkan di surga tidak perlu matahari, karena Yesus lebih terang daripada matahari. Dialah cahaya abadi. Dan cahaya ini masuk dalam hidupmu, menerangi setiap kegelapan. Pergi dan hidupmu menjadi baru. Yang putus asa, engkau menemukan harapan yang baru. Hanya dalam Yesus, bukan yang lain, bukan media apapun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat masuk hari yang baru. Pastor ucapkan sola fide. Immanuel. Ingat, Immanuel, Tuhan serta kita sekarang, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Sebuah kehormatan banget bisa melayani saudara-saudara sekalian. Yang nonton hari ini banyak banget ya, sekitar 3.500 di YouTube dan
5 ribuan di Facebook. Puji syukur, ya bisa ada 8 ribuan. Tuhan boleh memberkati semua kita. Jadi berkat ya. Oke, selamat masuk hari yang baru. Firman Tuhan ini sebagai senjata pelengkap dalam kehidupan kerohanian kita. Yes, Yesus memberkati. Shalom. Bless you. Dadah.